Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semua ya, kaum mukmin di seluruh dunia ya, dan yang non muslim juga ya, di luar negeri, dan yang ada di Indonesia juga. Halo, salam ukhuwah bagi semuanya. Dan salam apa ya, salam sehat, sukses dan semangat selalu buat awak kening, aktris Herjen CS, terus Paira MBS, terus Qatar ya, Pak Presiden Emir, atas nama Palestina Developer dan penggema suara kemanusiaan. Sekarang ini bukan saatnya lagi gema ya, yel-yel, tetapi berupa amalan. Jadi kita harus gerak ya ketika melihat segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak beres terhadap kehidupan ini, seperti gini. Di luaran sana ya, di luar negeri banyak yang kepanasan gitu. Sudah seharusnya sebagai warga negara yang punya hati, yang berdedikasi tinggi, kita itu peduli terhadap sesama dan keadaan sekarang ya. Sekarang ini permasalahannya bukan masalah komunitas, bukan masalah pribadi atau golongan, tetapi permasalahan global, di mana di sini kita harus saling bahu membahu, membantu satu sama lain. Empati, kita diajarkan empati, tepok saliro, terus apa ya, intinya azas kekeluargaan. Dulu itu diajarkan seperti itu ya. Jadi di sini P4, jadi makanya ditatar kan, ada penataran P4. Itu zaman aku dulu ya. Jadi di sini tuh aku hari ini bersua dengan momi yang non muslim, seneng banget dah. Kita tetap ceria bersama, malah saling ledek-ledekan tadi tuh. Jadi di sini inilah yang selalu kujaga ya, dengan yang berbeda agama ya, si momi itu. Jadi kita saling menitipkan diri, saling mensupport satu sama lain. Oke lah ya, aku tidak akan membahas itu. Halo, selamat sore tim TV1, pimpinan redaksi, keluarga besarku. Jadi di sini aku akan menyampaikan hal-hal yang sekiranya bermanfaat bagi orang banyak menyangkut sekarang ini ya. Karena ini aku akan membahas dulu tentang cuaca ya. Hari ini masih 30 berapa ya? Kalau siang agak panas, 33 derajat masih ya, masih kehitung wajar ya. Dan mudah-mudahan di luar negeri juga ada perkembangan ya, mudah-mudahan ada perkembangan. Aku selalu berdoa seperti itu. Tapi sekarang ini seperti yang aku bilang, sekarang ini kita periode gambling, dimana alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang menghakimi kita semua sebagai manusia. Kita lupa lalai bahwa ada kehidupan lain, ada tumbuhan, ada hewan, belum lagi ada udara yang kita hirup. Kalau kita lupa bersyukur, apa yang terjadi? Udara jadi penyakit bagi kita. Betul tidak? Adanya wabah corona, cuaca ekstrim ini yang tadinya harus dinikmati dengan sembelir angin ya, sekarang kita harus memakai AC full, bahkan yang memakai kipas lebih dari satu. Itu ya. Di sini cuaca memang normal ya, tapi penggunaan kipas tidak cukup satu. Bagi aku ya, kadang menggunakan 2. Blower masih mending. Blower itu gede keluar anginnya ya. Jadi intinya apa ya? Jadi cuaca hari ini masih stabil normal, tapi tetap auranya itu kayak ngelekep, tau nggak? Bahasa Sunda itu ngelekep tuh gak enak rasanya. Kalau yang sensitif kayak aku bisa biang keringet gitu. Terus penyakit yang berdatangan banyak sekali. Di sini tuh apa yang paling mendasar dari keadaan sekarang, selain krisis air bersih, hati-hati dengan kebakaran
karhut lah ya, kebakaran hutan karena dengan panas yang luar biasa. Luar biasa. Dan yang paling parah lagi, hati-hati dengan gempa. Karena sekarang ini 2 periode bagi kita, tidak ada pilihan lagi dan kita tidak bisa memilih. Musim hujan, banjir bandang, longsor. Musim kemarau ekstrim, gempa, karhutla, bahkan ada kebakaran lain di pemukiman karena kelalaian. Jangan sampai ya. Jadi bagi semua orang, momi-momi atau papi-papi, kalau mau bepergian cek lagi, siapa tahu kita lupa. Itu pun yang sering kulakukan. Jadi selalu balik lagi padahal udah ketujuan, aku balik lagi deh, siapa tahu aku lupa tidak memadamkan kompor. Karena di sini tuh berbahaya sekali ya, di musim kemarau begini tuh menyulut. Kalau api itu menyulut tuh cepat banget musim kemarau. Mana hujan tidak turun, repotnya. Sulit permasalahan air jabat. Birin, aku mau panggil si Birin. Birin, aku kangen ngobrol-ngobrol sama Birin ya. Tuh, aku merindukan Birin. Birin adalah yang paling cerewet ya. Tapi sudah aku pending dulu ya untuk ngobrol-ngobrol dengan grup SD, SMA aku, sahabat-sahabat kecil aku ya. Aku fokus di sini. Berarti di sini pembahasan global. Ya Rin ya. Birin itu kerjanya di teknisi DPR, titip Sabirin ya, namanya Sabirin. Tapi sama aku dibirin-birin. Dia tinggalnya di Bogor, setahu aku. Terakhir komunikasi sama aku di Bogor. Terus apa gitu, dia yang selalu seksi humas tuh. Kalau aku belum ke grup, manggilin tuh ke WA Japri. Akhirnya aku omelin tuh Birin. Si Birin. Jadi intinya aku merindukan sahabat-sahabat kecil aku, tapi di sini mereka selalu menghormati keputusanku tanpa bertanya. Itu ya hebatnya mereka tuh. Jadi di sini kekeluargaan, kasih sayang yang kita jalin dari dulu tidak pernah berubah. Ada yang bilang Neng Ibu, Neng Pamantri, Neng Lisma, itu panggilan kesayangan mereka buat aku. Dan mereka selalu menghormati privasi hidup aku ya. Jadi intinya semoga kalian tetap dalam keadaan stabil ekonominya, lapang rezekinya, kekeluargaannya tetap terjaga. Nanti suatu hari nanti mungkin aku akan menghubungi kalian dalam kondisi emergensi. Aku mungkin bisa gabung grup sahabat-sahabat kecil aku ya. Siapa tahu ke depan dalam kondisi keteter nih, kondisi kita harus saling bahu membahu gitu. Sekarang ini untuk saat ini aku gabung dengan ibu-ibu grup Majelis Taklim di Ras Rias. Terus kalau ada donasi ya, donasi untuk Indonesia atau kalau donasi luar, sekarang ini aku belum menggalakkan lagi. Kalaupun aku menggalakkan lagi, hanya bersifat pribadi ya, jadi langsung ke bank gitu, berapapun yang ku kasih ya. Terus seseringnya kalau ke Palestina itu aku tidak terlalu sering ya, tapi kalau ke keorganisasian mahasiswa rutin ya, rutin. Sekarang ini belum sayang ya, nanti siapa tahu ada rezeki lagi. Dan kalian itu harus tetap semangat, terus optimis. Apapun yang terjadi saat ini, kalian harus menjadi motivator bagi adik-adik ya. Ya itu intinya. Jadi keep strong, keep support from your body global mommy. Karena aku dipanggil Umi tuh dari dari pagi yang lewat ketemu aku, Umi mau kemana? Umi kata aku, apa kalian bisa berubah manggil aku gitu ya. Kadang-kadang aku ngerasa malu loh ya, dipanggil Umi tanpa membawa apapun dalam tanganku ya. Intinya apa ya, apa yang bisa ku beri, bukan apa yang mereka beri sama aku, tapi apa yang bisa ku beri sama mereka. Berat dipanggil Umi itu lebih berat daripada dipanggil Bu Haji. Bu Haji, apa Haji? Berat karena difigurkan ibu bagi kucing-kucing, hewan-hewan
peliharaan ataupun liar. Bagi balita kalau ketemu aku kayak temen. Coba ada si adek yang anaknya si udah sayur ya, ketemu aku Bu, kalau kita mah dari mana gitu ya. Dia baru berusia 4 tahun ya, 4 tahun kayaknya. Tapi omongannya itu aku ini butuh temen gitu. Jadi dia tuh kalau cara menanyakan ke aku, cara bertanya itu seperti aku butuh temen, kayak gimana ya, kalau nanyanya itu kayak ke temen gitu. Terus Bu punya makan enggak katanya, terus ngantri semuanya salim. Itu yang bikin aku sedih ya. Jadi aku di saat orang-orang berambisi, obsesi, yang aku lihat itu aku lihat itu keadaan masa depan kita semua, yaitu anak-anak balita, batita, dan mereka tidak tahu apapun tentang hal yang terjadi di kita saat ini ya. Itu ya, jadi di sini tuh heboh kalau udah ketemu aku. Makanya kataku, ntar ya Dek sayang, nanti Umi bawain makanan. Biasanya kalau nggak ada makanan katanya air juga boleh Bu, coba. Sampai sedih aku kan singgah di ruko ya, ruko yang sini SMK, udah ngantri tuh. Itu balita ya, balita. Coba sedih tuh, bagaimana aku bisa pindah negara tuh kalau kayak begitu. Aku ditawarkan pindah, iya ya, pindah yuk, mau ke Arab Saudi, mau ke Qatar, mau ke Rusia. Di sini balita ngantri, minta salim, minta dimadiin lah, minta makanan. Bu ada itu enggak? Ya sedih loh ya. Jadi di saat orang-orang memikirkan jabatan, kekuasaan, aku lebih fokus mengkaji lingkungan yang ada. Jadi sekarang kataku fokus kalian dengan amanah tugas masing-masing, fokus. Karena aku pun lagi fokus. Intinya seperti itu, jalanilah hidup. Karena periode kiamat itu tinggal beberapa kurun waktu lagi ya. Kalau sudah ada wabah corona itu aba-aba, rambu-rambu, terus banjir bandang, gempa-gempa, itu sudah mulai periode mendekati. Sulit ya hidup di akhir zaman ini. Seperti yang ku bilang, yang terlihat dalam mimpi dan yang didatengin ada yang langsung, ada yang enggak. Seluruh ulama-ulama soleh, perbanyak amal baik, budi baik, serta keep our akidah. Hanya itu pesannya. Dan mereka percaya kita bisa, kita mampu. Masih banyak ini loh ya, dari golongan mayoritas masih ada golongan minoritas yang doanya terkabul, makbul ya. Kenapa aku akhir zaman ini hanya golongan minoritas dan mayoritas? Tapi di saat golongan minoritas mendominasi yang mayoritas, ada yang negatif, ada yang positif. Yang positifnya berarti membawa kebaikan bagi semua orang. Yang negatifnya, jika golongan minoritas itu mendominasi dan tidak memberikan faedah gitu. Intinya hanya jadi berang-berang gitu ya. Jadi intinya do all the best akhir zaman ini. Jadi apa ya? Tawakal dan jangan diam aja. Jadi kita harus berikhtiar ya. Ikhtiar itu benar-benar harus bagi kita itu. Orang yang menang adalah dia yang sabar dan banyak melakukan kebaikan. Hanya itu, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang menang adalah siapapun orang yang berbuat baik, beramal baik, berbudi baik, dan penyabar. Itulah yang menang di akhir zaman sekarang ini. Karena apa? Periode kemarau ini banyak orang yang berputus asa, terus kalau dibilang mah patah semangat. Sekarang udah gini stres, keadaan sudah seperti ini. Makanya tugas aku memotivasi dari mulai kalangan balita, kucing-kucing jangan salah, kucing-kucing tuh ngantri, dimotivasi, ini gimana kabarnya katanya ini. Kata aku, kalau aku tidak bawa makanan, minimalnya kalian bisa makan tulang.
tulang. Kalau aku bawa makanan ada meo. Kalau tidak ada makanan tulang sama sekali, minimalnya kalian kuelus. Itu loh, ada paribahasa aku seperti itu. Moto berarti ya, gak usah khawatir, kalian tidak akan kelaparan, kehausan. Ada elusan dari aku. Kalau aku tidak bawa makanan, kalau ada makanan misalkan tapi tidak ada meo misalkan, ya intinya apa yang ku makan minimalnya dapat tulang. Oh masa sih tulang lah, kalau bawa lauknya sedikit misalkan lah, kita harus berbagi. Kadang-kadang aku juga ngasih apa, berbagi daging chicken nih, kalau beli chicken berbagi dagingnya sama mereka. Jadi intinya tidak akan kelaparan kalau sama aku, apalagi kasih sayang ya, dielus terus si kucing kok. Intinya seperti itu. Jadi di sini sulit akhir zaman ini sekarang, periode yang paling sulit adalah menghadapi orang-orang banyak yang stres pikiran, terutama dari faktor ekonomi ya, tatanan ekonomi, daya beli menurun, semua mengeluh, gaji dipotong, potongan gajinya dipotong, sampai gini, kalau ngomong sama aku jangan memelas begitu, kataku gitu ya, Rin. Kalau ngobrol sama Birin seneng kali ya. Jadi aku tidak suka ya ada pria laki-laki yang ngomong sama aku, misalkan, Bu gimana nih Bu, aku dipotong gajinya. Kata aku, kamu kan laki-laki, tidak boleh seperti itu. Aku tidak suka loh tipe laki-laki yang memelas begitu. Udah tahu dia laki-laki itu harus mensupport jadi imam di hari zaman ini, penguat ya. Jadi suka malah aku yang menguatkan mereka gitu. Jadi intinya apa ya, itu akhir zaman ini problem yang paling berbahaya adalah tingkat stres yang tinggi. Jangan salah itu ya. Selain gempa masalah kedua, kalau dalam hati stres itu permasalahan utama dari periode sulit sekarang ini, bahkan tersulit. Banyak orang yang stres dan itu terbukti. Itu kan yang diomongkan Rasulullah kan itu. Selain perubahan karakter itu ya. Jadi di sini saling menguatkan dalam kebaikan, saling support, saling menyayangi, mengayomi, harus itu, bukan saling menjatuhkan. Jadi itu ya, yang paling berbahaya itu tingkat stres yang tinggi, sehingga aku harus jadi apa? Ilmu medis aku harus dipakai. Hari ini aku ngecek, Pak sekarang kok seger banget, kataku. Aku kan mau beli dispenser second. Kata si bapak, si ibu katanya nggak lewat sini, kata apa ya, kataku aku belum sempet ngambil ya dispensernya karena aku lagi repot, mau tambahkan dulu yang prioritas. Oke, katanya gitu. Si ibu otaknya muter terus ya, kalau tanpa muter kita nggak enak ya, karena aku dan si bapak itu punya kesamaan kreativitas gitu. Dan ku ajarkan agar Anda standby dalam ilmu itu, karena ilmu itu yang dibutuhkan untuk periode jangka ke depan. Perbaikan itu kayak barang-barang bekas yang itu apa ya namanya, barang bekas yang pada rusak, nanti orang-orang resesi ada yang menjual gitu. Bener, makanya kan sekarang ada pegadaian. Ini hari zaman banyak orang, kalau udah ada pegadaian berarti udah moneter. Pegadaian berdiri udah berapa tahun nih, kondisi kita udah tidak baik-baik saja sebenarnya. Itu ya dari segi tatanan. Mohon maaf ya, aku tidak membahas yang apa ya istilahnya, yang tidak terlihat langsung. Aku membahas yang realita. Pegadaian sudah berdiri, berarti krisis jangka ke depan menanti. Yang paling berat tingkat stres yang tinggi. Benar kata apaku, aku harus jadi konseling. Berdiriin konseling katanya nih sama suami. Iya, terus kalau suaminya dikonselingin sama aku bagaimana? Aku berdiri sendiri dong. Jadi apaku sempat begini. Aku dimasukkan ke secapa, tidak jadi karena Pak Letnan Abu keburu meninggal. Udah diukur-ukur tuh ya. Udah uangnya disiapin, terus masuk ke SKM, Unsil juga nggak jadi, udah DP tuh. DP udah ada gitu, maksudnya buat masuk Universitas Siliwangi. Berarti aku dapat gelar SKM dong ya kalau diterusin.
Gak jadi, orang si abahnya norojol. Oh, dari Bekasi norojol si abah tuh ya. Jadi intinya apa ya, terakhir apa aku bilang, aku harus apa ya, mendirikan itu katanya, kamu mendirikan biro konsultan. Ternyata tanpa harus mendirikan biro konsultan, aku jadi teman bertanya, tempat bertanya dari momi-momi ya, dari orang-orang yang intinya orang-orang yang dekat dengan aku, ataupun yang yang sepintasku kenal gitu. Jadi seperti itu ya, bersyukur ya, tanpa harus ada di ruangan, karena aku orangnya pindah-pindah. Susah ditemui tuh ya. Kalau ibu pejabat mah bener ada tempatnya ya, kalau aku enggak, mencele tuh di Padepokan agak lama. Jadi tuh nanti mencele ke SMK sebentar, terus ke Cerdas, terus nongkrong deh. Bumi gaul kan begitu kerjanya, nongkrong. Sampai saat ini hari ini 2 hari ini aku kan bawa bekal. Nah si Momi, aku bilang, Momi aku bawa bekal. Alah si Umi udah satu jam aku nongkrong tuh. Nongkrong bahasanya, kalau nongkrong itu bahasa gaul ya, nongkrong. Jadi kalau mau ketemu aku di tempat nongkrongan, bahasanya udah bener deh. Makanya kalau ada ibu-ibu Padepokan gini, Umi abis dari mana? Abis nongkrong kataku. Nongkrongin di sana kan ketemu generasi muda ya, anak-anak muda. Jadi aku di situ saling mengingatkan dalam kebaikan, menasehati mereka. Jadi ya aman, dari mulai omongan mereka yang kebiasaan begini, kalau bercanda sama temennya, anjing, itu bahasa ngetren kemarin tonton anjing, itu bahasa binatang. Terus apalagi monyet, dan aku tidak suka itu. Akhirnya apa, perkembangan bagus, tidak ada lagi. Kalau berani ngomong di depan aku, mereka pada malu. Sekarang udah gak ada lagi, alhamdulillah ya, karena tidak bagus ya, bukan tidak bagus lagi. Aku tidak suka ya, misalkan generasi muda kita mengeluarkan omongan yang seperti itu. Alhamdulillah sudah baik ya. 1 tahun ini udah baik, karena awal tahun kemarin tuh sampai kayak gimana dengernya itu. Akhirnya kita sempet marah juga ya, aku dan teman-teman aku, momi-momi. Akhirnya kita ingetin mereka bareng-bareng lah. Akhirnya momi-momi juga ikut gabung sama aku. Jadi di situ ya, jadi apa ya, banyak hal-hal yang bakal muncul di akhir zaman ini, dan kita sebagai apa ya, orang-orang yang peka terhadap lingkungan harus cermat ya. Bukan masalah bersih sebenarnya banyak permasalahan yang paling berat itu psikologis ya. Jadi di sini apa ya, perlunya syukur nikmat terhadap Allah ya, terhadap nikmat yang Allah beri, ditanamkan dalam hati, sehingga keadaan sekarang apapun kondisinya kita tetap ingat tawadu sama Allah ya, dan kita berpasrah selebihnya. Periodenya udah seperti ini, mau bagaimana lagi. Sekarang ini kesimpulannya, aku selalu memakai kesimpulan ya. Jadi sekarang ini gejolak alam terjadi, sepertinya ada gempa juga masih. Jadi membangun sekuat apapun kita ingin membangun, sekarang periodenya kerusakan ya. Kerusakan kalau masih ada gempa, kecuali kalau tidak ada gempa baru membangun. Tapi tetap kita fokus, lakukan, do all the best semampu kita, apapun kegiatan itu ya, kita ngerjain apa gitu, tetap dikerjakan. Jadi jangan pesimis, meskipun keadaan lagi gambling begini, tetap aja aku misalkan berkarya nih, ada kain sedikit, udah deh aku bikin, karena aku juga butuh hijab buat aku pakai, butuh baju gaya-gaya aku, karena aku punya gaya sendiri ya. Tuh kayak begitu tuh, sulit. Coba kemarin mah begini, kok nggak ada kain, masa garden ku bikin baju. Karena kemarin aku kesulitan ya. Sekarang teman-teman aku udah beralih kerjaannya jadi apa, sembako. Tadi aku dapat kabar katanya sih udah jadi toko sembako. Kataku, gimana dong, masa aku harus pakai baju gardeng?
Jadi intinya sulit ya, bahan baku udah mulai sulit. Bahan baku, jangan bilang tenagaku udah berkurang. Tenagaku udah berkurang. Siapa bilang kita mau ekonomi? Tidak ada ekonomi yang muncul, satu negara muncul. Sekarang ini bahu membahu, saling bantu, saling menguatkan. Tidak ada yang muncul sendiri. Sekarang udah gambling. Di luar negeri udah kelelehan, masa kita pingin menang maju? Tidak ada. Akhir zaman ini sulit. Sekarang kita bikin negara kita maju, yang lain udah pada meleleh karena suhu. Apa tega lah? Kalau bicara sama aku mah begitu. Kok begitu sih ngomongnya? Kita ini bahu membahu, saling membantu. Makanya aku bikin gerakan kemanusiaan untuk semuanya, bukan untuk Palestina aja, untuk semuanya. Ya, itulah ya intinya. Aku dalam keadaan sehat walafiat, nggak apa-apa ya. Pokoknya aku harus tetap fokus dengan kegiatanku, gerakan kemanusiaan untuk semuanya, Dan di sini aku tidak berdiri sendiri ya. Ada dari luar negeri, terutama Pak Presiden Emir. Terus apa lagi ya? Yuk, para mualaf Rusia tuh, leader-leader ya. Terus China, Korea tuh. Sekarang ini kita ada sulit ya. Jadi harus selalu membahu. Aku dalam keadaan baik-baik saja ya, Pangeran Muhammad bin Salman tuh. Beliau tuh paling respect ya. Kalau aku sakit mungkin udah nengok, kalau dekat ya. Jadi itulah ya berbagai karakter dari sahabat-sahabat yang kutemui selama aku di YouTube. Jadi apa ya, kalau dibilang mah, kalau kita memberikan kasih sayang sama mereka, mereka pun memberikan kasih sayang sama kita ya. Di sini tuh apa ya, aku tipe orang yang fokus ya, apapun yang mereka lakukan itu mah urusan mereka. Jadi di sini tuh kembali lagi, sekarang ini kita sedang menghadapi hisab dunia dan akhirat itu. Sudah ya, itu aja yang ingin disampaikan. Semoga kita diberikan ketabahan dan tawakal. Jadi intinya, gemba suara kemanusiaan harus digalakkan. Karena periode ke depan krisis yang akan terjadi, krisis air, terus kebakaran yang mungkin kemungkinan, terus apalagi ya, masalah kesehatan. Sekarang itu tidak ada yang punya pikiran tidak boleh ada ya, maunya aku kita akan menang sendiri, tidak. Sekarang udah periodenya banyak musibah, bencana alam dan gempa masih terjadi. Oke, ya kalau udah ngomong begini masih Birin. Aku kan sama Birin kok omelin terakhir. Birin, telepon kok malam-malam. Pas pulang umrah ya Rin ya, mohon maaf ya Rin, karena aku memang selalu menjaga privasi. Ntar kedengaran siapa nggak enak, kata Birin. Siapa juga tahu sih aku ikut masuk grup gitu. Nggak masalah sebenarnya, cuman aku tidak selalu menanamkan tidak boleh ada sembarangan yang telepon aku. Gitu, nggak apa-apa Rin, si Abah juga udah tahu. Cuman waktu itu ngebangunnya sahur ya, waktu itu bulan puasa ya. Dan tidak masalah, aku kangen sama kalian semua ya. Birin CS, Pak Wahid, Pak KM juara 1 tuh. Terus siapa lagi ya? Iman tuh yang diam-diam suka sama aku. Masa aku dibilangnya hitung? Iman tuh ya, Iman sekarang dia udah kerja di mana tuh ya. Terus aku sering lewat sini, katanya sering lewat Kompas tuh Iman dia. Jadi diam-diam waktu SMA dia suka ngeliatin aku gitu ya. Kok tinggi kamu, katanya gitu. Iman kataku. Ternyata diam-diam naksir aku tuh, cerita ya, jadi curhat ya zaman dulu SMA. Jadi diam-diam ada teman-teman tuh ya, aku yang berbeda kelas kayak sama Iman tuh ya. Iya berbeda kelas, dia kelas IPS, aku kelas IPA. Bilangnya hitung, masa aku dibilang hitung sih? Emang aku hitung gitu ya? Hitung katanya, aku hitung. Ada tuh, sampai pas waktu mau umroh itu
udah masuk Madinah, dia masih kayak nge-WA aku, terus aku silent kan, aku lagi ibadah, jangan ganggu aku gitu ya. Ada temen si Iman tuh masuk. Berarti naksirnya bener-bener ya tuh Iman. Aduh, jadi ini ada intermezzo sedikit ya, cerita tentang hidup aku, dimana aku itu tipe kalau pengurus ayo gitu, kalau istirahat mau kabur kemana gitu, kabur lewat jendela tuh. Yang dipantaunya cakep-cakep, ganteng-ganteng tuh waktu di SMA Pasundan pagi, si Andi ganteng banget. Coba kalau aku, ya deh kamu boleh kabur, tapi tidak kalau sama aku. Di mau kemana Di, malu Andinya. Jadi unik-unik ya, aku nih tahu tugas aku aparat gitu ya, jadinya seperti itu ya cerita aku. Jadi aku itu apa ya, kalau dibilang mah ada rasa aku tidak ngapa-ngapain ya, cuman kayak ngomong seperlunya, tapi mereka takut sama aku. Jadi intinya aku sangat merindukan teman-teman, sahabat-sahabat SD aku, SMA aku. Aku rindu kalian ya, sahabat kuliah aku juga, ada kakak. Kalau sahabat kakakku juga tersambung sekarang, alhamdulillah ya, qadarullah, Allah membukakan pintu silaturahmi kembali. Setelah sekian lama aku silent tuh, alhamdulillah ya, kepada Aliga Nugraha yang kerja di dulu mah di Kesjas ya, RSPP, sekarang tersambung ke aku, dan kita sudah punya anak yang gede-gede gitu ya, alhamdulillah bersyukur. Beliau ada sahabat kakakku ya, terus Adiki Muhammad Sidik. Intinya bersyukurlah aku bisa bersilaturahmi lagi dengan kalian, ada bahan untuk bertanya, ada rasa apa ya, kalau aku kangen ke kakakku, aku bisa bertanya sama kalian, luar biasa ya. Jadi itu ya, aku mendapatkan kebahagiaan tahun 2026 ini karena silaturahmi yang tadinya tidak tersambung ya, karena aku fokus ngurusin keluarga, sekarang tersambung. Bersyukur ya tuh, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Hanya ke Birin yang belum tuh, kalau ke Jakarta udah Rin tuh, RSPP udah, ada SPJ udah, ke Birin yang belum tersambung. Birin ya Rin, nanti dulu ya, nanti heboh lagi. Jadinya ada saatnya aku nanti bisa apa ya, bersua lewat WhatsApp mungkin sama kalian ya di grup, karena rame. Kalau udah ketemu aku, nanti pada pingin ketemu, aku mau mainnya ke ruko katanya. Kataku apa? Cerita aku ya, kalau mau beli baju oke, kalau mau yang lain-lain nggak boleh. Akhirnya apa? Kata mereka, iya deh nggak jadi deh katanya. Berarti bukan buat silaturahmi dong kayak gitu mah. Pernah. Jadi mereka akan datang ke ruko aku. Aku bilang aku sewa ruko di Sridas ya, datang ke aku. Tapi khusus buat beli baju kata. Nanti dikasih bonus gratis, misalkan kalian beli satu gratisnya dua, harga itu makasih ya tuh. Intinya sempat aku janjian kayak gitu, tapi mereka itu tetap ya, hanya rasa sayang gitu. Sayang itu kayak apa ya, sayang yang wajar gitu. Tetapi di sini tugasku meluruskan, kalian punya keluarga dan anak-anak sudah gede-gede, fokus gitu. Jadi aku selalu bawel tuh. Jadi intinya seperti itu. Jadi sudah ada teman-teman kecil aku yang bahkan diam-diam ngikutin kemana aku pergi ya, ke Twitter. Ada dia yang ngikutin aku ke Twitter. Jadi aku ke Facebook ngikutin aku juga ya. Jadi itulah ya. Dan aku sangat apa ya, menghormati dan tetap menyayangi mereka ya. Mereka apa ya, bersikap apa ya, dengan cara mereka, dan aku memahami, selalu memahami, karena aku selalu jadi apa ya, tempat bertanya anak-anak cowok juga, jadi harus memahami, jadi tahu karakter ini mah begini. Ini mah seperti ini mah ke cewek mulu kerjaannya itu. Jadi aku dikelilingi oleh sahabat-sahabat pria, bahkan ada sahabat yang menyurati aku ke yayasan. Yang menerima siapa? Mamaku. Ini dari Bali katanya. Apa kataku, isinya apa? Aneh-anehin sih yang terima, kata aku. Orang aku nganggapnya udah kayak adik sendiri, udah kayak saudara, sampai segitunya dicuekin sama aku. Karena apa? Aku menganggapnya itu sahabat, adik gitu ya.
karena seseorang yang kucintai itu harus gimana ya, aku itu sulit ya mendapatkan kriteria apa ya, karena aku tuh unik orangnya, jadi tidak sembarangan. Jadi kalian mah atuh nganeh-nganehin, ada yang sampai begitu. Jadi dari kecil nih memendam perasaan sama aku dari SD. Nah begitu keluar SMA kan kerja di Bali beliau tuh, mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah kalau pulang bareng sama aku, kata satu ojegan gitu kan, kita bareng ya, kata apa aku bareng sama siapa Neng, itu kata aku teh, orang dia aja ngikutin aku di sini. Jadi aku kebayang masa SMA dulu. Jadi karena SMA aku jauh ya, SMA Negeri Taraju, aku pindah dari SMP 2, keterima di Pasundan Siang. Bener Pasundan Siang, Pasundan Pagi. Karena waktu itu akunya nggak terlalu fokus ke akademik, akhirnya kurang itunya, akademiknya kurang, tapi yang menonjol di bidang basket. Maklum aku baru apa ya, putus cinta. Enggak, sebenarnya ada cinta monyet waktu itu, tapi beneran. Jadi aku ceritanya itu dicintai oleh orang yang besar tuh, sahabat kakakku dulu, mau kuliah tuh, sampai disusul-susulin, akhirnya keganggu tuh belajar. Itu pembelajaran ya, alhamdulillah kalau anakku itu fokus, beda kayak aku ya perjalanan hidupnya. Akhirnya aku fokuskan ke basket, akhirnya menonjol tuh di basket, selalu jadi juara ya kelas ya. Jadi dulu tuh sempet apa ya, kalau dibilang mah prestasi tapi difokuskan ke olahraga gitu ke SMP. Jadinya apa ya, akademiknya agak kurang tuh. Nah SMA baru tuh ini lagi termotivasi lagi. 3 bulan aku di Pasundan Pagi, terus diajak pindah ke Semataraji ya, gitu intinya. Di situ mulailah kegiatan aku normal kembali ke akademik maupun ke organisasian. Kenapa di SMA 2 di SMP 2 aku tidak menonjol? Karena lagi broken heart. Ada kelas 5 udah dicintai, udah dipinginin, coba istilahnya apa ya, Neng kamu jadi menantu bapak ya, Kakandep, kataku, aku kan masih kelas 5. Ternyata bener-bener ya. Kayak luar biasa. Makanya Birin mah taunya kamu tuh tadinya mau dijadikan menantu Pak Kakandep, kepala sekolah SD ya. Semoga kalian Papak almarhum sama almarhumah Ibu Mumun ya benar-benar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Beliau lah yang menginginkan aku jadi menantunya dulu waktu di SD 1 ya. Birin tahu itu. Jadi ceritanya dari kecil aku selalu ingin dijadikan menantu. Coba datang ke pensiunan ini ya, misalnya jadi perawat Pertamedika, ada pensiunan tuh Pak Haji Ramli Ismail. Jadi menginginkan aku jadi menantunya, tapi nggak kesampaian, keburu si Abah datang ke Tasik. Jadi cerita hidup aku ya, cerita perjalanan hidup aku ya, buat berbagi cerita hikmah aja, hikmah apa yang aku dapatkan. Terus bukan membuka apa ya istilahnya, membuka kehidupan diri sendiri, apalagi aib orang, bukan. Tapi ini cerita yang setidaknya gitu, setiap orang itu punya cerita. Jadi di sini tuh nggak apa-apa ya kita cerita sama anak kita, ketemunya di mana sih, sama misalkan ayah sama mama gitu. Jadi kadang suka ketawa akhirnya kita, kayak mamaku nih, mamaku ketemu apaku, kata apaku kan perjodohan ya, apaku sama mamaku itu perjodohan. Nah apaku lewat, Pak Mantri lewat tuh naik motor jembrosan. Mamaku begini diperupin sama mama, katanya dia malah begini, katanya diperupin sama mama malah disangka ngedadahin, kita dadah. Namanya yang jatuh cinta begitu ya, dimarahin, dibenci, kayak diperlakuin seperti gitu, tetap aja katanya bener-bener deh, katanya malah ngedadahin sama aku, padahal sama mama aku diginiin. Tapi jodoh mah nggak kemana ya, ternyata sampai menikah sama dinikahi sama apa gitu ya. Usia mamaku muda dulu itu, belasan tahun, 16 tahun tuh ya. Apaku 27 tahun, 17 tahun sama kayak aku. Jadi intinya itu ya, jodoh itu tidak akan kemana ya. Meskipun mamaku kesel banget ya sama papaku gitu.
tapi tetap intinya bersatu pula, tapi caranya normal, bukan cara yang aneh-aneh, apalagi magic ya. Jadi tidak boleh ya melakukan pernikahan dengan cara magic, nantinya kesananya hambar, kasihan ya. Magic kuhibinio jadi ya, belajar sama aku bagian IPA ya, mari kita belajar magic kuhibinio. Intinya sebaik-baik pernikahan yang dilandasi lillah, karena Allah dan karena agamanya, itu ya sebaik-baik pernikahan. Sepertinya sore ini aku belajar apa ya, banyak ngobrol-ngobrol ya, banyak ngoceh-ngoceh ya, gak apa-apa berbagi cerita hikmah sama aku ya. Jadi di sini kita itu melakukan pendekatan sama ibu sama ayah, gimana ya dulu cerita kisah pertemuan, wih seneng loh kita kalau didongengin kayak gitu. Aku pun sama selalu menceritakan gitu ya. Jadi intinya apa ya, selalu menciptakan keceriaan kepada sekeliling lah ya, bikinlah orang itu tersenyum, dan bikin menangis ya, gak ada pahalanya kalau membuat orang lain menangis. Intinya setiap perilaku kita itu harus membawa kebaikan dan keberkahan. Itulah doaku waktu umrah 2018. Bukan ingin kaya, ingin terkenal, bukan, dengan sendirinya. Kalau kita pingin kaya, dengan sendirinya dikayakan. Kalau kita pingin berkah, diberkahkan sama Allah. Karena aku tuh cukup bagi Allah, cukup Allah bagiku. Jangan sampai terbalik ya, cukup Allah bagiku. Aku ini hanya minta cukup uang jajan, cukup uang saku, itu tidak berlebih. Coba. Jadi tidak ada permintaan yang aneh-aneh ya. Jadi intinya itu aja yang ingin gue sampaikan. Kalau sudah ngomong sama aku mah rame, apalagi kalau ketemu Birin, mari kita ketemuan yuk, Rin. Waktu itu terakhir ngajakin reunian. Ya, tapi aku tidak bisa datang ke Tasik, bahkan sulit untuk datang ke Tasik sekarang itu ya, karena aku harus fokus terhadap amanah yang almarhum aku berikan. Gitu ya Rin ya. Nanti kita karena kita ini lagi lah, bahas lagi. Masih ada nomor-nomor sahabat teman-teman wanita aku punya teman wanita banyak SD itu ya, yang deket-deket gitu, tapi ada 1-2 kalau pertama yang selalu diajak sharing gitu. Dari semua teman wanita itu hanya 1-2 yang satu frekuensi untuk sharing, bener-bener bisa ngurusin gitu, ngurusin apa keadaan di kelas waktu itu. Jadi itulah ya yang aku sampaikan. Salam sehat selalu. Jadinya aku belum sempat ngeplok keluar nih, aku mau keluar sebenarnya, tapi lagi ada yang ditunggu. Sekalian belanja maksudnya. Udah ya gitu aja yang disampaikan. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan sebelum kiamat nanti kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, sahabat-sahabat satu frekuensi. Itu ya doa aku. Jadi itulah ya. Sudah ya, itu aja. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore.